Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Baiklah, pagi hari ini saya akan memberikan tutorial tentang tindakan fungsi vena atau pengambilan darah vena. Nah, tetapi sebelum kita melakukan tindakan tersebut, pasti kita harus punya dasar atau indikasinya terlebih dahulu kan. Nah, di sini sudah ada pasiennya. Nanti sebelumnya kita lakukan anamnesis dulu. Lalu setelah kita lakukan anamnesis, kita dapatkan informasi-informasi yang memang terkait dengan pemeriksaan yang akan kita lakukan. Maka kita punya landasan yang kuat untuk melakukan tindakan tersebut. Nah, yang pertama kita lakukan adalah anamnesis. Mungkin di sini saya tidak akan terlalu banyak menganamnesis karena kita akan skip karena setiap orang pasti punya teknik anamnesis yang berbeda. Yang terpenting adalah teman-teman bisa mendapatkan informasi sebanyak mungkin yang bisa menggiring teman-teman sampai ke penegakan diagnosis. Di sini kita hanya simulasi sedikit saja tentang anamnesis. Selamat pagi Bapak. Dengan Bapak siapa? Dengan Bapak Gufron. Perkenalkan Bapak, dengan saya Lini. Saya dokter yang akan menangani Bapak. Keluhan Pak Gufron pagi ini apa Bapak? Oh, lemah, letih, lesu, lemas. Sudah berapa lama Bapak? 2-3 hari. Nah, mungkin kira-kira seperti itu. Di sini keluhan pasien saya adalah lemah, letih, lesu, lulai. Nah, mungkin teman-teman udah tahu nih, ini kira-kira mengarah kemana. Nah, ini adalah kira-kira tanda-tanda dari anemia. Nah, karena saya memperkirakan pasien saya ini mengarah ke anemia, maka saya akan melakukan pemeriksaan hemoglobin atau saya ingin periksa HB. Laboratoriumnya adalah periksa HB. Oleh karena itu saya akan melakukan pengambilan fungsi vena karena saya ingin mengetahui HB dari pasien saya. Nah, sebelum kita melakukan tindakan tersebut, yang pertama kita lakukan adalah memberikan informasi dan inform konsen. Inform konsen berarti kita menginformkan dan lalu pasien mengiyakan atau menyetujui memberi permintaan tindakan kita seperti itu. Jadi saya menjelaskan dulu terlebih dahulu kepada Bapak Gufron. Bapak Gufron, pagi ini saya akan melakukan tindakan mengambil darah Bapak. Nanti saya ambil darah Bapak, kita tusuk dengan jarum, kita ambil darahnya. Tindakannya mungkin agak sedikit sakit, tetapi tidak akan membahayakan. Nah, tindakan ini berfungsi untuk melihat nanti kadar HB Bapak berapa, gitu ya Pak Gufron. Apakah Bapak bersedia? Nah, ketika pasien sudah bersedia, berarti sudah kita lakukan tindakan inform konsen tersebut. Nah, lalu setelah inform konsen sudah didapatkan, maka yang kita lakukan selanjutnya adalah mempersiapkan alat-alat yang kita butuhkan. Tadi setelah kita lakukan anamnesis singkat untuk mengarahkan kita ke arah diagnosis, sampai kita sudah melakukan inform konsen untuk melakukan tindakan fungsi vena ini. Lalu tindakan selanjutnya kan kita akan melakukan tindakan fungsi vena tersebut. Nah, yang pertama kita lakukan adalah mempersiapkan alat-alat yang kita butuhkan. Di sini alat-alatnya sudah saya siapkan. Di sini ada handscoon non steril, terus ada tourniquet karena saya tidak punya asisten, jadi saya memerlukan ini. Terus ada plester, ada alcohol swab, lalu ada spet sama bengkok untuk tempat buang sampahnya nanti. Nah, lalu setelah kita sudah persiapkan semua alat yang kita butuhkan, yang pertama kita lakukan lagi adalah mencuci tangan. Mencuci tangan 6 langkah, teman-teman sudah tahu semua. Tepung selasi puput, telapak, punggung, lalu selap, kunci, lalu putar. Ya, sudah lakukan 6 langkah cuci tangan, lalu kita melakukan pemasangan handscoon. Tindakan atau prosedur fungsi vena yang saya jelaskan pada tutorial kali ini berdasarkan dengan tuntunan KKD yang teman-teman miliki. Jadi bisa dibaca dan disamakan dengan yang ada di sana. Oke. Lalu setelah kita menggunakan handscoon, di sini boleh digunakan handscoon yang non steril. Lalu setelah itu kita mencari lokasi vena yang akan kita tusuk, yang paling besar dan paling gampang kira-kira kita untuk mendapatkan darahnya.
Nah, di sini terlihat saya akan mencari lokasi targetnya. Target saya adalah vena yang ini, yang sudah sangat terlihat jelas ini. Jadi setelah kita lakukan kita mencari lokasi, lalu kita raba, kira-kira ini memang vena, pembuluh darah vena. Lalu setelah kita raba, yang kita lakukan selanjutnya adalah kita membendung dengan menggunakan torniket. Torniket ini kita pasang pada daerah proksimal pembuluh darah yang akan kita tusuk. Oke. Atau kalau kita punya asisten, kita bisa asisten kita bisa menolong untuk string, tapi karena di sini saya tidak ada, maka kita menggunakan torniket. Lalu setelah kita gunakan torniket, yang selanjutnya kita lakukan adalah jika pasien sadar, mohon diingat, kita minta tolong pasien untuk sambil menggenggam seperti ini, supaya venanya semakin terlihat jelas. Nah, setelah itu yang kita lakukan adalah disinfeksi. Di sini kita sudah siapkan alkohol swab, lalu kita disinfeksi 1 kali swab saja seperti ini. Oke, dibuang. Nah, setelah itu kita tegangkan kulit dengan tangan kiri kita untuk fiksasi. Fungsinya fiksasi ini adalah supaya vena yang kita tentukan tadi tidak bergerak atau tidak berpindah lagi. Jadi posisinya sudah terfiksir dengan tangan kita. Jadi kita fiksasi dengan tangan kiri, lalu kita siapkan spad. Nah, spad yang tadi kita buka. Nah, yang perlu diingat adalah ketika kita menusuk, yang kita tusuk arah lubang dari spad ini ke arah atas. Jadi kita menusuk spad nanti dengan lubangnya ke arah atas, menghadap ke arah atas. Kira-kira kita menusuk ini kira-kira 30 derajat, tetapi sejajar dengan pembuluh darah. Jangan terlalu dalam dan jangan juga terlalu superficial. Jadi bisa dikira-kira sekitar 30 derajat sejajar. Kita fiksasi seperti ini. Oke. Nah, lalu kita tahan dengan tangan yang sebelah kiri. Tahan seperti ini. Lalu tangan yang kanan kita bisa untuk aspirasi seperti ini. Sampai berapa cc yang ingin kita dapatkan. Lalu kita ambil lagi alkohol swab, kita tahan sambil torniketnya bisa dilepaskan. Lalu darah yang sudah didapatkan tadi kita masukkan ke tabung ETA atau tabung darah yang sesuai. Ada yang biasanya berwarna merah atau warnanya ungu. Terus nanti kita masukkan ke sana. Jangan lupa masukkan identitas, umur pasien, nomor rekam medik pasien supaya tidak tertukar dengan darah pasien yang lainnya. Nah, setelah itu sudah dimasukkan ke tabung darah, kita bersihkan lagi semua alat-alat yang kita gunakan tadi. Ini kalau bisa kita plester seperti ini. Lalu persilahkan pasien untuk kembali ke meja anamnesis. Lalu setelah itu kita bisa tanyakan lagi informasi-informasi seputar keluhan pasien yang kira-kira mendukung diagnosis pasien tersebut. Mungkin itu saja tutorial dari saya. Mohon maaf apabila banyak terdapat kekurangan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.